Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini saya menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 yang baru ya, bukan second. Jadi harganya emang agak tinggi sedikit tapi belum sampai di 10 juta. Cuma di harga 9,2 juta dengan papat yang ada di sini. Apakah rekomend atau tidak? Yang dimana untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup. Core i5 Gen 12 ya udah bagus lah, apalagi di harga terjangkau untuk saat ini. Di bawah 2 juta untuk harga prosesornya, apalagi yang tray ya, supaya lebih murah. Dan di sini saya tuh pakai PC menggunakan papat yang baru, nggak ada second sama sekali lah. Kalau yang biasanya kan second di GPU ya, tapi sekarang dia tuh aman. Ya itu sih, balik lagi harganya agak tinggi ya, berbeda kalau memakai VGA yang second. Dan juga tampilan yang sangat keren sih, berwarna hitam biru cian, dan apalagi ada sensor suhu di bagian atas CPU ini. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F yang dimana 6 core 12 thread. Di harga cuma di 1,5 juta lah, itu pun juga murah. Kalau misalnya yang Gen 13 di harga 2 juta, ya terpaut di 500.000 tapi beda core, beda threadnya juga. Kalau yang ini kan 6 core 12 thread, kalau yang Gen 13 10 core 16 thread kalau nggak salah. Tapi tergantung secara kalian dan juga budget kalian, pilih Gen 12 atau Gen 13. 12 pun juga udah cukup lah untuk gaming dan juga live streaming. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan motherboard dari ini, ASRock. Yang harganya terjangkau seri B760 Pro AD4. Dia harga sekitar 1,8an lah. Dan juga paling murah memang brandnya ASRock sih, karena dia memang lebih menghemat budget. Tapi dari segi fiturnya, dia itu juga udah komplit untuk ini. Serta penampakannya di bagian dalam sini ya, dia tuh mempunyai 4 slot RAM, udah support 3 pin RGB dan juga ada heatsinknya pula. Jadi ya bagus sih untuk ini. Apalagi desainnya B760. Kalau yang sebelumnya sih di B660 ya. Tapi aku lebih menyarankan ini aja di B760. Dan juga udah support sampai di Intel Gen 14. Jadi aman untuk upgradable. Dan lanjut, saya menggunakan RAM dari Kiostigian yang berwarna hitam 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 di harga 460.000. Ini pun juga terjangkau dan juga paling murah berwarna hitam seperti penampakan di bagian dalam sini. Tetap masih bagus dan apalagi lebih hemat di 50.000-an menggunakan yang full hitam. Ini ya, Kiostigian. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari XFX RX 6600 di harga sekitar 3,3 jutaan ya, 3350 kalau nggak salah harganya. Di bagian pojok situ tuh harganya, yang dimana tersebut dual fan, membutuhkan 8 pin power serta ada backplate-nya. Ini memang rekomend sih dari dulu sampai sekarang ya, atau di tahun lalu lah. Dia itu memang banyak orang yang mencari ini RX 6600 yang dimana tersebut emang baru di harga terjangkau daripada di brand yang lainnya, mereknya XFX. Garansinya di 2 tahun sih dari Asia Raya, jadi yang mana-mana aja kalau misal ada kerusakan. Sekarang udah upgrade ke 2 tahun. Dan kalau misal opsi lain yang mencari yang second di harga 3,3 juta, bisa mencari RTX 3060 lah, harganya kurang lebih sama di 3,3 jutaan. Tapi tergantung kalian cari baru atau second. Dan selanjutnya saya menggunakan NVMe dari NVMe Raptor 512GB untuk mengisi Windows dan juga beberapa game udah lebih dari cukup. Print dari Innovation di harga 400.000-an, ini juga termurah. Serta sudah saya review di video sebelumnya untuk ini di harga terjangkau tapi garansinya di 5 tahun. Dan juga penampakannya di bagian bawah sini ya, udah saya kasih heatsink tambahan. Jadi mana tersebut ya itu belum include, tapi itu saya kasih free untuk orang yang pakai PC di saya. Kalau nggak salah untuk saat ini cuma ada 2 lagi lah untuk slotnya untuk itu, yang ada free bonus heatsink NVMe. Jadi lumayan lah, sebab lebih mendinginkan NVMe yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU Deepcool AG400 digital, tapi tampilannya ada LED display untuk suhu di harga sekitar 300.000-an untuk yang ini. Meskipun fan-nya itu kan berwarna hitam, untuk bawaannya saya ganti berwarna biru cian seperti casing yang ada di sini. Ini pun juga requestan dari usernya supaya lebih menyerupai lah, dan jadi tampilan berwarna hitam biru cian. Intinya seperti itu. Dan apakah bisa membandingkan Core i5 Gen 12 atau tidak, lihat aja nanti di akhir video. Pastinya itu bisa. Dan lanjut, saya menggunakan PC cooler KG 550W power supply-nya 80 plus bronze untuk mengangkat Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Pastinya sangat aman sekali karena full load-nya tidak sampai di 300W lah. Karena yang dari sini dia itu juga hemat daya dari segi GPU-nya. Jadi aman-aman aja untuk ini. Di harga terjangkau cuma di 620.000. Dan juga di bagian dalam sini ya, di bagian belakang lah, dari segi power supply-nya tidak kelihatan dari segi penampakannya, tapi ini juga udah bagus. Brandnya dari PC Cooler ya, lengannya sih memakai ini ya power supply-nya. Dan lanjut, saya menggunakan
casing yang ada di sini. Ini adalah casing Digital Alliance N30V2 yang berwarna hitam. Ini pun juga bagus, tapi di harganya cukup tinggi sedikit ya, cuma di 400 ribuan. Tapi yang membedakan, dia itu support triple fan di bagian atas sini. Kalau yang rata-rata yang biasa, dia itu cuma di dual fan, tapi kalau yang ini di triple fan, sehingga lebih panjang. Dan juga tersebut dia juga lebih lebar, supaya support untuk CPU cooler yang menggunakan tipe tower yang lebih tinggi. Jadi ini bagus sih, meskipun belum ada free fan sama sekali, di harga 400 ribuan, brand dari Digital Alliance. Dan juga ini best seller sih dari segi brandnya. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 6 ya. Ini 3, ini 3. Dan totalnya di 210.000 untuk 6 fan yang ada di sini. Fan berujian dari fan RX7 di bagian samping 2, atas 3, belakang 1. Di bagian atas 3 untuk mengambil udara dari luar ke dalam, di bagian samping keluar, di bagian belakang keluar. Kenapa keluar di bagian samping dan juga di bagian belakang? Karena dia itu tidak ada dust filternya. Jadi kalau misalnya saya kasih masuk di bagian samping dan juga di bagian belakang, dia itu akan cepat berdebuan. Kecuali di bagian atas ini ya, dia itu ada dust filter, jadi saya kasih aja untuk mengambil udara dari luar ke dalam supaya tidak debuan dalam jangka waktu yang lama. Itu pun juga bagus. Atau opsi lain bisa dikasih di bagian bawah sini lah, masih ada slotnya untuk fan. Tapi untuk fan yang ada di sini cuma 6 aja, udah lebih dari cukup dan juga bagus lah tampilannya. Tidak ramai-ramai banget, tapi tampilannya masih elegan, berwarna hitam biru cian. Kurang lebihnya seperti itu untuk spek yang ada di sini. Dan saya sebutkan satu-satu untuk part-partnya, apakah hanya rekomen atau tidak. Di harga 9,2 juta menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600. Kita tes saja nanti dari segi tes gaming serta yang lainnya, pastinya kencang lah untuk ini. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes performanya dulu. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi kristal Hismark untuk mengecek kecepatan NVMe Raptor Innovation, yang dimana membacanya mendapatkan di 2106 dan juga menulisnya di 1702. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website itu up to-nya 2476 per 1762. Dan kalau kita bandingkan, dia itu kurang semua. Dari segi membacanya kurang di 300-an, kalau menulisnya cuma kurang di puluhan. Bisa dibilang ini sesuai dan juga udah cukup bagus lah dari segi kecepatannya untuk standar Gen 3. Dan lanjut ke HW monitor menggunakan Deepcool AG400 digital untuk mendinginkan Core i5 Gen 12 yang dimana minimalnya mendapatkan di 33 derajat dan juga maksimalnya di 56 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah di 33 derajat. Dan juga maksimalnya ini pun juga dingin di bawah 60 derajat. Dan juga ini saya tes di Cinebench. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama di Star Wars Jedi Fallen Order, settingan 1080p dan juga settingan epic, dia tuh mendapatkan di 117 fps. Terbilang ini lancar jaya, ya wajar sih karena ini menggunakan RX 6600. Bisa menghandle lah di gamenya Star Wars Jedi Fallen Order, settingan rata kanan. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 187 fps. Ini pun juga lancar jaya, ya wajar sih. Yang dimana ini gamenya ringan, di gamenya Dota 2 jadi bisa dilibas. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 82 fps. Ini pun juga udah lancar. Meskipun belum di settingan rata kanan, tapi ini masih aman juga di settingan high, di atas 60 fps menggunakan RX 6600. Dan lanjut ke The Witcher 3, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Jadi aman sih untuk gamenya ini, The Witcher 3. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 95 fps. Ini pun juga lancar. Settingan rata kanan mendapatkan hampir di 100 fps. Kalau gamenya ini tidak terlalu berat, jadi ya wajar sih, hampir mendapatkan di atas 100 fps. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 77 fps. Ini pun juga masih aman. Settingan menengah mendapatkan di atas 60 fps.
Kalau gamenya ini memang terbilang berat lah, jadi ya wajar sih, sesuaikan settingan kalian, di settingan low atau di settingan medium, supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke dayanya, untuk yang ada di sini, untuk minimal mendapatkan di 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah, cuma di 60 watt, terbilang agak boros sedikit. Dan apalagi ini maksimal yang mendapatkan di 231 watt. Ini pun terbilang cukup irit lah, masih di bawah 250 watt, yang dimana tersebut menggunakan RX 6600 dengan performa tinggi, tapi dayanya terbilang ini hemat, cuma mentok di 100 watt. Jadi ini masih aman untuk dayanya. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup untuk menghandle PC yang ada di sini. Intinya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 9 jutaan kecil, apakah rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini rekomen, yang dimana tersebut dengan part-part yang bagus dan juga bisa upgradeable ke depannya, cocoklah untuk part-part yang ada di sini semua dengan menggunakan part-part yang baru dengan tampilan elegan berwarna hitam biru cian, dan apalagi performanya dia itu kencang sih. Untuk gaming, live streaming ini udah lebih dari cukup. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Core i5 Gen 12 dan juga RX 6600 dengan part-part baru semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.